Langit Tasikmalaya masih berselimut kabut tipis saat Raras Ayuningtyas memutar kunci kontak bas dengan tangan mungilnya yang bercelah bekas luka lama. Mesin bas tua itu meraung seperti singa bangun dari tidur panjang, mengisi pagi dengan suara keras yang tak menggentarkan hati wanita itu. Ia duduk tegak di balik kemudi, rambut hitam sepunggungnya dikuncir sederhana, mata tajamnya menatap ke depan dengan tenang. Hari ini adalah hari biasa bagi Raras, menempuh jalan berliku ke Bandung. Namun dalam hati ia tahu, sesuatu akan berubah. Di terminal kecil Tasik, para sopir pria melirik dengan berbagai pandangan, ada yang kagum, ada yang meremehkan, tapi lebih banyak yang takut. Mereka tahu siapa Raras, bukan hanya karena parasnya yang mencolok dan caranya mengendalikan bas seperti menari di atas aspal, tapi karena bisik-bisik yang menyertai namanya, perempuan itu nggak bisa mati. Gilang, kenek setianya, naik dengan tergesa sambil membawa termos teh dan rokok. "Teh manis, teh Raras, biar nggak pahit harinya," katanya dengan cengiran lebar. Raras tersenyum tipis, tapi tak berkata. Hatinya gelisah, seperti ada bayangan yang mengintai dari kejauhan. Ia tak bisa menjelaskan firasat itu, cuma rasa lama yang kembali muncul, seperti aroma tanah basah yang mendahului hujan badai. Selama bertahun-tahun, ia menyembunyikan warisan keluarganya, ilmu rawa rontek, ilmu haram bagi orang biasa, tapi anugerah bagi garis keturunan Galunggung. Dulu ia menghindari kekerasan, mencoba hidup biasa, menyetir bas demi sesuap nasi, menghindari konflik seperti menghindari jurang. Tapi dunia tak membiarkan orang seperti dia hidup tenang. Terminal Lewi Panjang sudah berubah, bukan lagi tempat persinggahan, melainkan sarang preman, lintah darat, dan penindas rakyat kecil. Bas perlahan keluar dari terminal Tasik, melewati pasar yang mulai ramai. Seorang ibu tua melambai dengan harapan, dan Raras berhenti untuk menjemputnya. "Terima kasih, Neng Raras. Cuma Neng yang mau berhenti buat orang kecil kayak saya," ucap sang ibu dengan mata berkaca-kaca. Raras hanya tersenyum, tapi dalam hati ia tahu, ini sebabnya ia masih bertahan, masih melawan dunia, karena orang-orang kecil ini bergantung padanya. Saat bas mulai menanjak di kawasan Gentong, matanya menangkap bayangan sepeda motor yang mengikuti sejak tadi. 3 orang laki-laki bertubuh kekar, mengenakan jaket loreng dan helm hitam. Gilang mulai cemas. "Itu kayak anak-anak Ujang Kobra, teh, dari Bandung." Raras tak menjawab, tapi jari-jarinya menggenggam kemudi makin erat. Ujang Kobra, nama itu seperti racun lama yang kembali meracuni udara. Dia tahu cepat atau lambat, ia harus menghadapi preman terminal itu. Ia sudah dengar bagaimana Ujang memeras sopir-sopir kecil, memukul kenek yang tak mau bayar, dan membakar lapak pedagang yang melawan. Tapi ia tak menyangka mereka akan mulai mengejarnya di luar Bandung. Mereka benar-benar tak kenal takut. Tapi yang mereka kejar, bukan perempuan biasa. Raras melirik kaca spion, wajahnya dingin. Kalau mereka mau main kasar, bisiknya perlahan, mereka harus siap kehilangan lebih dari sekadar harga diri. Bas terus melaju, menembus kabut pagi yang kini terasa lebih tebal dari biasanya. Seolah alam pun menahan napas, menunggu sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang besar, sesuatu yang berdarah. Bas tiba di terminal Lewi Panjang tepat saat matahari mulai menampakkan diri, menyibak kabut yang menggantung di udara. Suasana terminal masih sepi, hanya segelintir pedagang yang baru membuka lapak dan beberapa sopir yang tengah menyeruput kopi hitam. Namun ketenangan pagi itu hanyalah ilusi. Begitu Raras memarkir busnya di jalur biasa, 3 pria bertubuh kekar dengan wajah tertutup buff mendekat dengan langkah pasti. Mereka adalah bayangan dari jalanan Gentong tadi, dan kini mereka datang tanpa menyembunyikan niat. "Ini jalur Ujang Kobra, Neng," kata salah satu dari mereka dengan nada setengah mengejek. "Kalau mau parkir di sini, bayar upeti dulu." Aturan udah berubah. Gilang turun dari bas, mencoba bicara baik-baik. "Bang, kita cuma narik penumpang. Jangan kayak gitulah." Tapi sebelum sempat selesai bicara, salah satu preman menamparkan wajah Gilang dengan keras. Darah mengalir dari hidungnya. Suasana terminal mendadak senyap. Pedagang terdiam. Sopir-sopir lain menunduk, pura-pura sibuk. Raras turun dari kursinya perlahan. Langkahnya tenang, matanya tajam seperti sembilu. Ia memandang ketiga preman itu satu persatu. Tak ada rasa takut, hanya kekecewaan yang mengendap di balik sorot matanya. "Aku sudah bilang, aku tidak bayar untuk ketidakadilan," ucapnya pelan namun tegas. Salah satu preman tertawa kasar.
cantik-cantik galak, tapi tetap aja perempuan. Mau kita buktikan seberapa kuat Neng kalau nggak punya uang. Dia mengangkat linggis yang sejak tadi ia sembunyikan di balik punggungnya. Sebelum sempat mengayunkan linggis, suara kaca pecah mengagetkan semua orang. Salah satu dari mereka telah memukul kaca depan Bas Raras hingga hancur berantakan, serpihannya memercik ke tanah seperti air mata kemarahan. Gilang berteriak marah, namun Raras menahan bahunya. Ia masih menahan diri, belum waktunya melepaskan amarah yang sesungguhnya. Dari jauh, Mak Inah, penjual nasi kuning di ujung terminal, menyaksikan dengan wajah murung. Ia mengenali sorot mata itu. Mata yang dulu dimiliki Ki Damar, pendekar yang mampu menundukkan 9 jawara hanya dengan satu gerakan. Kini mata itu berada di wajah cucunya. "Gusti, anak itu udah di ujung tali sabar," bisiknya lirih sambil memeluk nampan dagangannya erat-erat. Raras menarik napas panjang, lalu menatap preman di depannya. "Kalian boleh retakkan kaca busku, tapi jangan kira kalian bisa retakkan tekadku." Suaranya rendah namun menghantam seperti petir di siang bolong. Udara seolah menegang. Preman-preman itu menyeringai, tak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Dalam diam, rawa rontek mulai berdesir di dalam darah Raras. Ilmu yang terlarang, namun kini menuntut untuk dibangkitkan. Pecahan kaca masih berserakan di aspal saat ketiga preman itu tertawa puas, mengira Raras tak akan melawan. Tapi perempuan itu tetap berdiri tenang, sorot matanya tak berubah, dingin, penuh amarah yang ditahan. Gilang masih memegangi hidungnya yang berdarah, tubuhnya gemetar antara rasa sakit dan rasa takut. Pedagang di sekitar hanya bisa menyaksikan dari jauh, tahu betul apa yang terjadi jika ada yang mencoba ikut campur. Ini bukan lagi urusan biasa, ini adalah ancaman langsung dari Ujang Kobra. Salah satu preman mengeluarkan cutter dari saku jaketnya dan melemparkannya ke tanah, bilahnya menggores aspal dengan suara melengking. "Besok jangan coba-coba parkir di jalur ini lagi. Kalau masih nekat, bukan cuma kacanya yang pecah. Kenekmu bisa hilang," katanya sambil menuding Gilang. Ancaman itu bukan kosong. Semua orang tahu, Ujang Kobra tak pernah main-main jika menyangkut wilayahnya. Raras tak menjawab, ia hanya menunduk sebentar, lalu berjalan perlahan ke arah pecahan kaca. Tangannya meraih satu serpihan, dan ia genggam erat-erat hingga telapak tangannya berdarah. Darahnya menetes ke tanah, merah pekat dan panas. Tapi Raras tidak meringis sedikit pun. Justru ia tersenyum kecil, senyum yang menakutkan. Senyum seseorang yang baru saja membangunkan sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Saat preman-preman itu berlalu, Mak Inah datang menghampiri dengan wajah murung. "Neng Raras, mereka itu bukan orang biasa. Ujang Kobra bukan manusia biasa. Kau harus hati-hati," ucapnya sambil menatap luka di tangan Raras. Raras menatap balik, suaranya pelan namun tajam. "Mak, aku juga bukan orang biasa. Aku sudah terlalu lama diam." Di balik ucapannya, ada janji bahwa hari-hari kelam di terminal ini akan segera diguncang oleh badai yang tak bisa dihentikan. Gilang masih terdiam, menatap Raras dengan campuran kagum dan takut. "Teh, maaf, aku nggak bisa bantu banyak tadi." Raras meletakkan tangan berdarahnya di pundak Gilang. "Kamu sudah cukup, Lang. Ini bukan salah kamu, tapi sekarang kita harus siap. Ini baru permulaan." Suaranya tenang, tapi dalam dada Gilang, getaran aneh muncul, seperti firasat bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menuju ke arah mereka. Sore itu, terminal terasa lebih sunyi dari biasanya. Awan menggulung perlahan di atas langit Bandung. Di kejauhan, di ruang gelap di belakang warung kosong, Ujang Kobra mendengar laporan anak buahnya sambil merokok dalam diam. Matanya menyipit. Dia belum kapok ya, cantik-cantik keras kepala. Ia tertawa pelan, lalu berdiri. "Kalau gitu, kita kasih dia pelajaran yang gak bakal dia lupakan seumur hidup, kalau dia bisa hidup cukup lama." Dan saat malam tiba, di balik bayangan terminal yang lengang, sebuah keputusan diambil. Besok, mereka tidak hanya akan mengancam, mereka akan memburu, dan darah akan tumpah sebagai peringatan. Peringatan bagi siapapun yang berani menantang penguasa kegelapan terminal Bandung. Malam itu, hujan turun deras di Tasikmalaya. Di sebuah rumah panggung tua yang terletak di kaki Gunung Galunggung, petir menyambar tanpa ampun, menerangi bayang-bayang pepohonan yang bergoyang liar. Di dalam rumah, Raras duduk bersila di hadapan sebuah pusaka tua yang terbungkus kain kafan abu-abu. Tatapannya kosong, namun dalam batinnya,
Kenangan lama mulai menggeliat, kenangan yang selama ini ia simpan rapat seperti bara dalam sekam. Ia masih remaja saat kakeknya, Ki Damar, memanggilnya untuk pertama kali ke ruang belakang, tempat yang bahkan ibunya sendiri tak pernah berani masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Di sanalah rahasia keluarganya diungkap, bahwa darah mereka adalah darah para penjaga ilmu yang nyaris punah, ilmu rawa rontek. Ilmu yang memberi pemiliknya kekuatan untuk hidup kembali, selama tubuhnya tidak dihancurkan oleh senjata keramat. Ilmu yang dibenci, dicari, dan ditakuti sekaligus. Aku ajarkan ini bukan untuk kekuasaan, Raras. Tapi karena dunia suatu hari akan menuntutmu untuk berdiri, kata Ki Damar waktu itu, suaranya bergetar oleh beban masa lalu. Ia menunjukkan luka tusukan di perutnya, bekas percobaan pembunuhan yang gagal karena tubuhnya selalu pulih kembali. Raras, yang saat itu masih polos dan naif, hanya bisa mengangguk tanpa benar-benar mengerti beban dari ilmu tersebut. Pelatihannya dimulai dari malam-malam sepi, di bawah rembulan yang bersinar pucat. Ia belajar mengendalikan rasa sakit, menyatu dengan tanah, dan mendengar bisikan dari dalam darahnya sendiri. Rawa rontek bukan sekadar ilmu kebal, itu adalah kutukan. Karena rasa sakit tidak pernah hilang, hanya tak bisa membunuh. Dan tubuh yang bangkit kembali, membawa ingatan dari setiap kematian. Kini, bertahun-tahun kemudian, di malam hujan yang hampir serupa, Raras kembali duduk di tempat itu. Ia membuka kain kafan yang membungkus pusaka, sebuah jimat kayu hitam dengan ukiran wajah singa, warisan langsung dari Ki Damar. Ia memegangnya erat. Aki, saatnya sudah tiba. Dunia memanggilku untuk berdiri. Air mata mengalir di pipinya, namun tidak karena takut, melainkan karena tekad. Di luar, angin berteriak menembus pepohonan, seperti menyambut bangkitnya kekuatan lama. Raras berdiri, mengenakan ikat kepala hitam warisan keluarganya. Tubuhnya yang selama ini menahan ilmu rawa rontek ini mulai bergetar, bukan karena lemah, tapi karena kekuatan itu kembali aktif, membuncah dari sumsum tulangnya. Ia tahu besok bukan sekadar hari kerja. Besok adalah permulaan. Ujang Kobra telah menabuh genderang perang, dan Raras kini siap menjawabnya. Tapi ia tidak datang sebagai sopir biasa. Ia datang sebagai pewaris Galunggung, anak dari darah yang tak bisa mati. Ia datang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mengubah terminal menjadi medan kebenaran. Dan saat dini hari menjelang, di tengah kilatan petir terakhir, suara langkah Raras menyusuri lantai kayu rumah tua itu terdengar seperti dentang genderang perang. Langkah seorang perempuan yang tak akan mundur, meski dunia sekalipun memusuhinya. Pagi masih enggan membuka cahaya saat bas tua berwarna biru kusam memasuki pelataran terminal Lewi Panjang. Asap knalpot mengepul, membelah udara dingin dengan aroma besi dan oli. Namun bukan suara mesin yang membuat para sopir dan pedagang terdiam, melainkan sosok di balik kemudi. Raras turun dari bas dengan langkah pelan tapi pasti, mengenakan jaket kulit hitam dan ikat kepala galunggung yang kini menghiasi dahinya. Sorot matanya tajam, tak sedikit pun tersisa keraguan. Terminal terasa berubah, udara dipenuhi ketegangan. Semua orang tahu kabar semalam, bagaimana bas Raras diserang, bagaimana kaca dipecahkan, dan bagaimana darah keneknya tumpah ke aspal. Tapi tak seorang pun menduga bahwa perempuan itu akan kembali. Tidak secepat ini, dan tidak dengan tatapan seperti api yang membakar habis semua rasa takut. Dari sudut terminal, preman-preman Ujang Kobra sudah bersiaga. Mereka tertawa sinis, mengira ini akan jadi tontonan mudah. Salah satu dari mereka, si Doni Indik, meludah ke tanah dan berkata, perempuan itu emang keras kepala. Mungkin dia pengen tulangnya dipatahkan. Namun saat mereka mendekat, langkah mereka terhenti. Raras berdiri tak bergeming, tubuhnya kecil tapi auranya terasa besar, nyaris menekan dada siapapun yang melihatnya. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Aura kematian yang tak kenal takut. Gilang, meski wajahnya masih memar, tetap berdiri di samping Raras. Teh, kita beneran mau lawan mereka, bisiknya lirih. Raras menoleh, tersenyum. Hari ini kita tidak melawan. Hari ini kita berdiri. Kalimat itu sederhana, tapi di telinga Gilang, terasa seperti mantra yang membangkitkan keberanian yang terkubur. Doni melangkah cepat dan mengacungkan linggis lagi, sama seperti kemarin. Tapi sebelum ia sempat bicara, Raras mengayunkan helm bas miliknya ke arah wajah Doni. Suara tulang patah terdengar jelas, disusul jeritan kesakitan. Doni terkapar,
hidung dan rahangnya hancur. Terminal terdiam, tak ada yang bersorak, semua terlalu terkejut. Dua preman lain maju, tapi Raras bergerak seperti bayangan. Satu tendangan ke lutut, satu hantaman ke dada, dan keduanya roboh tanpa sempat menyentuhnya. Ini bukan bela diri biasa. Gerakan Raras seperti meminjam tenaga bumi, presisi dan mematikan. Suara desahan ngeri mulai terdengar di antara kerumunan. Bahkan sopir-sopir lain mundur beberapa langkah. Raras berdiri di tengah tubuh-tubuh tergeletak itu, nafasnya stabil. Ia menatap sekeliling. Aku bukan cari musuh, tapi siapapun yang menginjak yang lemah, akan berhadapan denganku, ucapnya lantang. Kata-kata itu menggema, bukan hanya di terminal, tapi di hati semua yang mendengarnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, ada yang berdiri melawan Ujang Kobra. Dan terminal Bandung menyaksikan lahirnya bara keberanian, dari seorang perempuan yang tidak bisa mati. Di sudut gelap terminal yang tak terjamah matahari, sebuah ruangan kumuh penuh asap rokok menjadi sarang kekuasaan Ujang Kobra. Dindingnya dipenuhi poster motor, parang berkarat, dan botol minuman keras yang berserakan. Di tengah ruangan itu, duduk seorang pria besar berjaket loreng, dengan kepala pelontos dan tatapan mata yang tajam seperti pisau. Ia sedang mengasah pisau lipat. Suara gesekannya mengiris sunyi. Tiba-tiba, pintu terbuka keras. Doni Indik masuk dengan wajah bengkak dan darah kering di lehernya. Ujang menghentikan gerakannya. Sorot matanya menusuk. Mana Raras? Tanyanya singkat. Doni menunduk gemetar. Dia ngelawan, Bang. Gak kayak kemarin. Kita dihajar. Sendirian dia bikin kita semua ambruk. Suaranya parau, seperti baru lepas dari mimpi buruk. Ujang mendesis panjang, lalu berdiri. Perempuan itu udah kelewatan. Gue kasih dia kesempatan buat takut. Tapi dia malah bikin gue malu di depan semua orang. Ia melemparkan pisau ke dinding hingga menancap dalam. Dendamnya telah menyala, dan darah adalah satu-satunya obatnya. Di luar ruangan, berita tentang Raras menyebar seperti api. Para sopir mulai bicara pelan-pelan. Pedagang menyelipkan pujian dalam gumaman. Seorang perempuan sopir melawan Ujang Kobra. Itu bukan sekadar keberanian, itu kegilaan yang luar biasa. Tapi justru karena kegilaan itu, harapan mulai tumbuh. Harapan bahwa kekuasaan hitam bisa digoyahkan. Namun Ujang tidak tinggal diam. Ia memanggil semua anak buahnya, puluhan orang dari berbagai jalur, geng motor, hingga tukang pukul bayaran. Besok pagi, kita ambil alih terminal. Siapkan senjata. Kalau perlu, bakar busnya. Dan bawa perempuan itu hidup-hidup ke hadapan gue. Tertawa keras meledak di ruangan itu, seperti lolongan serigala yang haus darah. Ujang Kobra telah murka, dan murkanya bukan ancaman kosong. Ia bukan sekadar preman, ia adalah penguasa bayangan kota. Dan ketika ia bergerak, darah biasanya ikut mengalir. Di sisi lain, Raras duduk di kursi warung Makinah. Wajahnya tenang meski kabar ancaman sudah sampai ke telinganya. Gilang berdiri di dekatnya, cemas. Teh, mereka bilang besok Ujang sendiri yang turun. Kita harus kabur, ini udah bukan urusan kecil lagi. Raras menatap kopi hitam di depannya, lalu menjawab dengan lirih namun bulat, kalau kita lari sekarang, terminal ini akan kembali jadi neraka. Aku tidak akan mundur, karena yang kulindungi bukan cuma Bas, tapi semua orang yang terlalu lama diam. Makinah menatapnya haru, lalu menaruh gelang akar bahar ke tangan Raras. Ini dari almarhum ayahmu. Dia bilang, suatu saat anaknya akan menyalakan cahaya dalam gelap. Dan sekarang aku tahu, kamulah cahaya itu. Malam itu, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi di jantung terminal Lewi Panjang, dua kekuatan sedang bersiap untuk bertabrakan, satu dari bayangan kekuasaan yang rakus, dan satu lagi dari warisan darah dan keberanian. Dan ketika fajar menyingsing, takdir akan ditulis dengan luka, peluh, dan mungkin kematian. Langit masih kelabu saat azan subuh berkumandang dari musola kecil di ujung terminal. Namun alunan suci itu tak mampu menenangkan badai yang akan datang. Di antara barisan bas yang berjajar sunyi, puluhan preman mulai berdatangan seperti kawanan serigala lapar. Mereka membawa balok kayu, rantai, bahkan botol berisi bensin. Wajah-wajah mereka ditutupi masker dan kain hitam, hanya mata yang menyala dengan kebencian. Di belakang mereka, berdiri sosok besar bertato naga di lehernya, Ujang Kobra sendiri, mengenakan jaket kulit hitam dan topi baret, seperti jenderal perang. Ujang melangkah perlahan di antara anak buahnya, lalu berhenti di tengah terminal.
Ia menatap Bas biru yang berdiri gagah sendirian, lalu berteriak, "Keluar, perempuan. Waktunya kau tahu siapa yang berkuasa di sini." Suaranya menggema, memecah pagi yang masih dingin. Para sopir, pedagang, dan warga sekitar hanya bisa mengintip dari balik kendaraan dan warung, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu, ini bukan sekadar perkelahian. Ini adalah pertarungan harga diri, dan mungkin hidup atau mati. Pintu bas terbuka perlahan. Dari dalam, Raras turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan pakaian hitam dengan ikat, kepala galunggung, dan matanya bersinar tajam seperti belati. Di belakangnya, Gilang dan beberapa sopir muda berdiri, meski wajah mereka pucat. "Aku tak lari, Ujang. Karena aku bukan pengecut, dan aku tak tunduk pada penguasa yang membungkam dengan ketakutan," ujar Raras lantang. Kata-katanya membelah udara, menggetarkan hati mereka yang mendengarnya. Tanpa aba-aba, salah satu preman maju dengan balok kayu. Tapi sebelum sempat menghantam, Raras menghindar cepat dan mendaratkan tendangan ke dagunya, membuatnya terjungkal. Lalu datang yang lain, 2, 3, 5 orang, semuanya disambut dengan gerakan yang mengalir seperti air dan menghantam seperti batu. Ilmu rawa rontek yang diwariskan dari Galunggung kini bangkit sepenuhnya. Tubuh Raras bergerak seperti bayangan, tapi setiap pukulannya nyata dan menghancurkan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Gilang dihantam rantai, jatuh bersimbah darah. Raras terdesak, tubuhnya dihujani pukulan dan tendangan. Tulang rusuknya terasa retak, darah mengalir dari pelipis. Lalu, Ujang sendiri yang turun tangan. Ia maju, meninju wajah Raras hingga ia terhempas ke tanah. Sorak-sorai preman meledak. "Udah kubilang, perempuan, ini dunia laki-laki, dan di sini, lo cuma debu." Raras terbatuk, darah mengalir dari bibirnya. Tubuhnya remuk, nafasnya sesak. Tapi saat semua mengira ia akan pingsan atau mati, ia berdiri lagi. Perlahan, tubuhnya yang luka mulai menyatu, tulangnya kembali lurus, dan darahnya berhenti mengalir. Raras mengangkat wajahnya, dan senyum dingin mengembang. "Aku, tidak semudah itu mati, Ujang." Terjadi keheningan yang mencekam. Para preman saling pandang, ngeri. Mata mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seorang manusia yang bangkit setelah dihancurkan. Ujang mundur satu langkah, kaget. "Apa-apaan kau ini?" Raras menjawab lirih, tapi tajam, "Aku adalah warisan tanah yang tak bisa kau taklukkan. Aku pewaris rawa rontek." Lalu, dengan kecepatan mengerikan, ia menyerang balik. Kali ini bukan untuk bertahan, tapi untuk menggulingkan. Satu persatu para preman tumbang, dan sorak-sorai para sopir yang selama ini diam, mulai terdengar. Mereka akhirnya berdiri. Mereka tidak lagi takut, dan saat matahari pertama menyentuh atap terminal, tubuh Ujang Kobra terhempas ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Di tengah lapangan yang porak-poranda, Raras berdiri tegak. Pagi itu, bukan hanya cahaya matahari yang muncul, tapi juga cahaya keberanian yang telah lama padam, kini membakar kembali. Terminal Lewi Panjang berangsur tenang. Sisa pertempuran masih terlihat, pecahan kaca, noda darah, dan suara rintihan dari preman-preman yang terkapar. Para sopir mulai keluar dari persembunyian mereka, mendekat pelan-pelan, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang perempuan, satu-satunya, berhasil menumbangkan Ujang Kobra dan anak buahnya. Tapi Raras tak menghiraukan mereka. Pandangannya hanya tertuju pada tubuh Ujang yang masih bergerak lemah, terbaring di antara puing. Ia mendekat perlahan, nafasnya masih berat, tapi langkahnya tegas. Di hadapan Ujang, Raras berlutut dan menatap lurus ke dalam mata musuhnya. "Kenapa kau begitu membenciku? Apa hanya karena aku menolak tunduk padamu?" tanyanya lirih. Namun Ujang tertawa pelan, getir dan penuh kepedihan. "Bukan cuma karena itu, Raras, tapi karena aku kenal wajahmu. Wajah ayahmu, wajah yang membakar hidupku bertahun-tahun lalu." Darah Raras terasa berhenti mengalir. Ia menyipitkan mata. "Apa maksudmu?" Ujang menggeram. "Ayahmu, Damar. Dia orang yang menghabisi keluargaku di Garut 20 tahun lalu. Dia pemilik ilmu rawa rontek, dan dia membunuh kakakku saat kami masih bocah jalanan yang lapar. Sejak itu aku bersumpah, siapapun keturunan Damar akan kubalas. Dan kau membawa darahnya." Raras mundur perlahan, dadanya sesak. Ingatan tentang Ki Damar, kakeknya, mulai kabur dengan kabut masa kecilnya. Ia ingat cerita tentang pertarungan di masa lalu, tentang konflik yang tak pernah dijelaskan.
Tapi tidak pernah ia tahu bahwa dendam Ujang adalah warisan dari luka yang belum terobati. Kau pikir membalas dendam akan menghapus luka itu? Raras berbisik, ayahku mungkin pernah bertarung, tapi itu bukan alasan untuk mewariskan kebencian pada generasi setelahnya. Ujang menunduk, tubuhnya gemetar. Tangannya mengepal, lalu melemah. Aku tak tahu cara berhenti, ujarnya lirih. Seluruh hidupku dibentuk oleh dendam. Aku pikir kalau aku menang, rasa sakit itu akan hilang. Tapi sekarang aku tahu, aku hanya memperpanjang kutukan. Raras memejamkan mata, lalu membuka kembali. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengatur masa depan. Ia berdiri, lalu menoleh pada para sopir dan warga yang mulai berkumpul. Terminal ini bukan milik siapapun yang memaksakan ketakutan. Tempat ini milik kita semua, yang bekerja, yang berdagang, yang hidup jujur, katanya lantang. Wajah-wajah yang lelah mulai mengangguk. Beberapa meneteskan air mata. Pagi itu, setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang premanisme, mereka melihat secercah kebebasan. Dan saat petugas keamanan akhirnya datang, menemukan Ujang Kobra terkapar dan preman-premannya diikat oleh warga sendiri, mereka hanya bisa terdiam. Tidak ada laporan resmi, tidak ada berita di televisi. Tapi mereka semua tahu, di Terminal Lewi Panjang, telah terjadi sesuatu yang akan dikenang. Karena seorang perempuan dengan masa lalu kelam memilih untuk berdiri, dan mengubah dendam menjadi kekuatan. 3 hari setelah pertempuran itu, Terminal Lewi Panjang berubah wajah. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi preman mabuk yang mengatur parkir atau memukul kenek muda. Para sopir mulai tersenyum, pedagang kecil bisa bernapas lega, dan warga kembali merasa aman. Namun, di balik semua euforia itu, Raras justru mulai merasa asing. Ketenangan luar tidak sejalan dengan kekacauan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia duduk di atas bas birunya yang diam di pojok terminal, memandangi langit yang mulai temaram. Matanya sayu, dan setiap suara keras, klakson, teriakan, langkah tergesa, membuat tubuhnya menegang. Dalam tidurnya, bayangan Ujang muncul, tapi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bocah kecil yang menangis di tengah api, memanggil nama kakaknya yang terbakar. Raras terbangun tiap malam dengan keringat dingin dan jantung berdebar, seperti dikejar sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Teh kenapa akhir-akhir ini sering melamun? Tanya Gilang, yang duduk di dekatnya sambil membersihkan kaca spion. Raras hanya tersenyum samar. Aku capek, Lang, tapi bukan tubuhku. Rasanya, seperti ada yang mengintip dari balik pikiranku. Seperti, aku bukan lagi diriku sendiri. Gilang menatapnya khawatir, tapi tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu ilmu rawa rontek bukan sekadar kekuatan. Itu adalah warisan yang membangkitkan dan memakan jiwa sekaligus. Malam itu, Raras kembali memimpikannya sesuatu yang aneh. Ia berdiri di sebuah hutan berkabut, tubuhnya telanjang, dikelilingi bayangan-bayangan hitam. Salah satunya berbicara dengan suara mirip Ki Damar, ilmu ini bukan anugerah. Ia tumbuh dari kematian. Setiap kali kau sembuh dari luka, bagian dari jiwamu tertinggal. Berapa lama lagi kau bisa bertahan, Raras? Suara itu menggaung, dan ia terbangun dengan jeritan, tangannya berdarah karena menggenggam pecahan kaca jendela. Raras mulai kehilangan nafsu makan. Suaranya perlahan menjadi lebih dingin. Saat seorang sopir hampir menabrak anak kecil karena ugal-ugalan, ia menarik pria itu dari kursi dan menghantamnya tanpa pikir panjang. Warga sekitar terdiam, bukan karena Raras tak pantas marah, tapi karena kekerasan dalam matanya, bukan lagi pembelaan. Itu seperti cermin dari sesuatu yang haus dan gelap. Mak Inah, yang memperhatikan dari kejauhan, akhirnya memanggil Raras ke warungnya. Ia menyiapkan teh hangat dan memandangi gadis itu dengan mata seorang ibu yang tahu anaknya sedang menjerit dalam diam. Raras, ilmu rawa rontek menjaga tubuhmu, tapi jangan biarkan ia menggerogoti hatimu. Ayahmu dulu mundur bukan karena kalah, tapi karena ia nyaris membunuh orang tak bersalah. Kau harus lebih kuat dari beliau, bukan hanya di tubuh, tapi di jiwa. Raras terdiam. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir dari matanya. Aku takut, Mak. Takut suatu hari aku bangkit dari luka, dan bukan aku lagi yang berdiri. Malam itu, di balik langit Bandung yang tenang, Raras duduk seorang diri. Di matanya ada api yang masih menyala, tapi juga bayangan yang terus membesar. Pertarungan belum selesai. Musuh berikutnya bukan preman atau dendam masa lalu, tapi dirinya sendiri.
Pagi itu, kabut menyelimuti kaki Gunung Galunggung seperti selendang putih yang tak kunjung diangkat. Raras berdiri di bawah pohon randu tua, menatap lereng yang tertutup awan. Ia mengenakan pakaian hitam panjang, dengan syal merah peninggalan Ki Damar melilit di leher. Perjalanan ke gunung ini bukan sekadar ziarah, ini adalah pertaruhan. Jika ia gagal menaklukkan bayangan dalam dirinya, ilmu rawa rontek bisa berubah menjadi kutukan yang akan menelan jiwanya sendiri. Ia mendaki sendirian, hanya berbekal kantong kecil berisi air dan bungkusan daun pisang berisi nasi uduk dari Mak Inah. Kabut makin tebal, udara makin dingin, tapi langkah Raras tak berhenti. Di setiap anak tangga tanah, ia mengingat wajah-wajah mereka yang ia lindungi, Gilang yang polos, para sopir yang kembali bisa tertawa, Mak Inah yang memberinya kasih sayang seperti ibu sendiri. Namun di balik semua itu, ada juga wajah-wajah yang kini menghantuinya, Ujang, korban preman, dan dirinya sendiri yang mulai kehilangan arah. Saat senja mulai turun, ia tiba di sebuah batu besar berlumut. Di sanalah dahulu Ki Damar menyepi, di gua kecil yang tersembunyi di balik celah batu. Raras berlutut, menyentuh tanah, dan menutup mata. "Kakek, jika kau masih menjagaku dari alam sana, tuntun aku," bisiknya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari balik gua. Daun-daun beterbangan, dan suhu turun drastis. Dari dalam gelap, terdengar suara berat, bukan suara manusia, tapi gema dari jiwa yang lama terkubur. "Raras, cucu Damar, kau datang membawa tubuh yang utuh, tapi jiwa yang retak." Seketika itu, tubuh Raras terhempas mundur. Ia terjatuh, tapi tak berani melawan. Bayangan besar menyerupai sosok Ki Damar muncul dari asap tipis, namun matanya merah membara. Rawa rontek adalah anugerah yang lahir dari kematian. Kau bisa sembuh dari luka, tapi setiap kali tubuhmu pulih, kau menyimpan rasa sakit itu di lubuk jiwamu. Sudah berapa banyak luka yang kau sembuhkan, Raras? Sudah berapa kali jiwamu terkoyak sedikit demi sedikit? Raras menangis. Ia tidak bisa menjawab. Ia merasa seperti anak kecil di hadapan badai. Tapi ia berdiri lagi, menggenggam kain peninggalan Ki Damar. "Aku tak ingin kekuatan ini jika harus kehilangan siapa diriku. Tapi aku juga tak bisa berhenti. Orang-orang membutuhkanku, dan aku tak akan mundur." Suara bayangan itu menggelegar, lalu tiba-tiba hening. Kabut menghilang, dan gua menjadi tenang. Sosok Ki Damar memandangnya untuk terakhir kalinya, kali ini dengan senyum kecil di ujung bibir. "Kalau begitu, temukan keseimbanganmu, Raras. Jangan jadikan rasa sakit sebagai bahan bakar, tapi sebagai pengingat. Kau bukan alat, kau adalah penjaga." Dan saat matahari terbit di balik pepohonan tinggi Galunggung, Raras duduk bersila di depan gua. Nafasnya perlahan tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya jernih. Ia belum sepenuhnya bebas, tapi ia tahu jalan yang harus ditempuh. Dalam hening dan cahaya fajar, ia bersumpah pada dirinya sendiri, kekuatan ini bukan milik rawa rontek semata. Ini adalah milik Raras, perempuan, sopir bas, dan pelindung bagi yang tak bersuara. Raras kembali ke Bandung saat malam mulai turun. Langit dihiasi semburat jingga terakhir yang perlahan lenyap di telan kelam. Terminal Lewi Panjang tampak sama seperti yang ia tinggalkan, ramai, penuh suara klakson, dan tawa para sopir yang kembali merasa bebas. Namun saat kakinya menjejakkan langkah pertama ke aspal terminal, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti udara yang terasa lebih berat, seperti tanah yang menyimpan bisikan rahasia. Gilang menyambutnya dengan pelukan singkat, tapi matanya menyiratkan keresahan. "Teh, ada yang aneh. Sejak Teteh pergi, muncul orang-orang baru. Bukan preman, tapi lebih rapi. Mobil-mobil hitam. Mereka nggak ngatur terminal, tapi kayak ngamatin." Diam-diam, Raras menyipitkan mata. Ia tahu betul, bahaya sejati jarang datang dengan teriakan. Mereka datang dengan senyum tipis, jas rapi, dan bisikan licik. Keesokan harinya, Raras mengamati sendiri. Ada 2 mobil SUV yang parkir di seberang terminal, tak pernah turun tapi selalu ada. Para sopir yang dulunya percaya diri kini kembali gugup. Bahkan Mak Inah pun bicara pelan-pelan saat mengatakan, ada yang cari tahu tentang Teteh. Mereka bilang dari pengusaha transportasi, tapi matanya tajam kayak orang militer. Raras tahu, ini bukan preman jalanan. Ini adalah sisa-sisa kekuasaan lama yang terancam. Barangkali kelompok besar,
atau bahkan jaringan gelap yang merasa pergerakan mereka terganggu oleh kekacauan di terminal, kekacauan yang kini dianggap disebabkan oleh dirinya. Ia mulai menggali informasi diam-diam. Dan dari seorang kenek tua, ia mendengar nama yang membuat tengkuknya dingin, Rangga Permadi, mantan jenderal bayangan yang kini jadi pebisnis transportasi kelam, penguasa trayek-trayek fiktif dan pelindung sindikat lintas kota. Malam itu, terminal tiba-tiba padam listriknya. Di tengah gelap, seseorang melemparkan bom molotov ke warung Makinah. Api menjilat dinding kayu, dan warga berlarian. Raras segera melompat, menerjang api dan menyelamatkan Makinah yang pingsan karena asap. Api berhasil dipadamkan, tapi ketakutan kembali tumbuh. Ini bukan sekadar peringatan, ini adalah deklarasi perang. Gilang yang ikut membantu, duduk gemetar di samping Raras. Teh, ini bukan kayak yang dulu. Mereka lebih terlatih, lebih gila. Raras menatap api yang masih mengepul di sisa warung. Tatapannya tajam, bukan karena marah, tapi karena ia tahu, musuh yang satu ini tidak bisa dilawan hanya dengan kekuatan tangan. Ia harus memakai otaknya, jiwanya, dan menghadapi sisi tergelap dari rawa rontek yang selama ini ia hindari. Di kegelapan malam itu, Raras berdiri di atap busnya. Angin membawa sisa bau bensin dan jelaga. Tapi di balik semua itu, ia tersenyum kecil. Kalau mereka pikir aku akan lari, mereka salah. Karena kali ini, musuhnya bukan hanya manusia, tapi sistem. Dan Raras siap menantang bukan hanya barisan preman, tapi seluruh struktur busuk yang mencoba menenggelamkan kebenaran di balik kenekatan seorang perempuan dari Tasikmalaya. Raras duduk di bangku panjang bekas ruang tunggu, matanya tajam menatap peta rute bus yang tergantung lusuh di dinding terminal. Di depannya terbuka sebuah buku catatan tua milik ayahnya, penuh coretan tentang jalur gelap trayek, nama-nama penguasa transportasi bayangan, dan kode-kode aneh yang kini mulai masuk akal. Rangga Permadi bukan sekadar musuh. Dia adalah dalang yang selama ini mengatur perputaran uang kotor dari balik bayangan roda-roda kota, bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mulai menyusun kekuatan, tapi bukan kekuatan otot, melainkan orang-orang kecil yang selama ini diremehkan. Kenek tua, petugas parkir yang jujur, ibu warung, teknisi bus, bahkan penjaga WC terminal. Di balik profesi mereka yang sederhana, mereka menyimpan rasa marah yang sama. Mereka korban, dan Raras tahu, revolusi sejati tidak lahir dari kekuatan besar, tapi dari keteguhan hati yang kecil dan tulus. Pada malam ketiga setelah insiden bom molotov, Raras menyusup ke gudang logistik milik anak perusahaan Rangga di pinggir Bandung. Ia tak sendirian, Gilang dan dua sopir tua yang dulu eks-tentara menjadi pengintai. Mereka menemukan apa yang mereka curigai, dokumen trayek fiktif, bukti penyuapan, dan rekaman pemerasan terhadap pengusaha kecil. Tapi sebelum mereka sempat kabur, alarm berbunyi. Satu tembakan terdengar, Gilang tertembak di lengan, dan mereka harus lari menembus hutan kecil di belakang gudang. Dengan napas terengah, Raras menggigit giginya menahan amarah. Darah Gilang membasahi bajunya. Ia tak menangis, tapi tatapannya saat itu mengiris malam. Ia sudah terlalu lama diam. Terlalu lama mengira kekuatan fisik cukup untuk melindungi. Kini ia sadar, sistem harus diguncang dari dalam. Dan untuk itu, ia harus menelanjangi semua kebusukan, bahkan jika itu berarti mengorbankan sebagian dari dirinya. Esok paginya, dokumen dan rekaman yang disalin diam-diam oleh Raras tiba di meja wartawan tua bernama Pak Alwi, seorang jurnalis legendaris yang dulu dipecat karena membongkar skandal militer. Aku tak takut mati, nak. Tapi aku muak melihat kejahatan terus dilupakan, ucapnya sambil tersenyum getir. Ia berjanji menyebarkannya, tapi ingat, setelah ini mereka akan datang, bukan untuk menakuti, tapi untuk membunuhmu. Dan benar saja, malam itu, tiga pria berbadan besar menyusup ke dalam terminal. Mereka tidak membawa senjata api, tapi membawa tongkat logam, pisau kecil, dan tatapan kosong seperti mesin pembunuh. Raras sudah menunggu mereka. Di bawah cahaya remang terminal yang padam sebagian, pertempuran brutal terjadi. Tidak ada sorak-sorai, hanya bunyi logam menghantam tulang dan napas terputus. Raras berdarah, luka-luka terbuka, tapi rawa rontek menjaganya. Ia berdiri, terus berdiri, meski sudah seharusnya tumbang. Ketiga pria itu akhirnya tergeletak tak sadarkan diri, tapi Raras tidak bersorak. Ia justru menatap langit malam, lalu berbisik lirih, ini baru permulaan. Karena di ujung bayangan, Rangga Permadi sudah tahu namanya.
Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, pria itu merasa gusar. Seorang perempuan dari Tasikmalaya, telah menyalakan api yang bahkan para preman pun tak pernah berani surut. Pagi itu, nama Raras memenuhi halaman depan berbagai media daring dan cetak. Sopir perempuan pembongkar sindikat transportasi, begitu salah satu judulnya. Wajahnya, lelah, penuh luka, tapi tetap menatap tegas, dipajang tanpa izin. Artikel-artikel itu memuja keberaniannya, tapi juga membocorkan identitasnya. Ia bukan lagi bayangan pembela terminal. Kini ia adalah sasaran terbuka. Bukan hanya oleh preman, tapi oleh sistem yang merasa dipermalukan oleh seorang perempuan dari sudut kota kecil. Tak butuh waktu lama, balasan datang. Bukan dengan senjata atau molotov, tapi dengan berita yang dimanipulasi. Tiba-tiba, video editan beredar luas, menunjukkan seolah Raras menyiksa preman yang sudah tak berdaya, menebar teror kepada sopir yang tak mau ikut dia. Nama baiknya yang baru dibangun mulai dikoyak. Banyak sopir yang ketakutan, mundur perlahan. Beberapa bahkan mulai membenci Raras, menganggapnya pembawa masalah. Di tengah badai itu, datang kabar yang menghantam seperti petir. Mak Inah diculik, warungnya hangus, dan hanya sepucuk surat tertinggal, "Kau bisa hidup abadi, tapi orang-orang di sekitarmu tidak." Raras gemetar membaca surat itu. Tubuhnya tak bisa mati, ya, rawa rontek akan selalu memulihkan. Tapi orang yang ia cintai, tak ada ilmu yang bisa melindungi mereka dari kelicikan manusia. Dengan napas berat, Raras menemui Gilang. "Aku harus pergi, sendirian." Tapi Gilang menatapnya marah. "Teh, kalau selama ini kita semua ikut berjuang, jangan tiba-tiba anggap kami beban. Kami tahu risikonya, tapi kami ikut karena percaya." Raras terdiam, air mata jatuh, pertama kalinya setelah lama. Ia tak takut kehilangan nyawa, tapi kehilangan kepercayaan. Itu yang membuatnya goyah. Dengan bantuan Pak Alwi, mereka melacak tempat persembunyian para penculik, sebuah rumah tua di perbukitan Dago, tempat yang pernah digunakan militer bayangan sebagai markas rahasia. Malam itu, Raras menyelinap ke sana. Ia tidak berteriak, tidak membakar. Ia datang seperti bayangan, senyap, tapi membawa badai. Setiap penjaga yang menghalangi, ia tumbangkan dengan cepat dan tepat. Tidak untuk membunuh, tapi cukup untuk mereka mengerti bahwa ia bukan korban, bukan pelampiasan. Di ruang bawah tanah lembab, Mak Inah ditemukan dalam kondisi terikat, tubuhnya memar. Tapi yang membuat hati Raras terkoyak bukan luka fisik itu, melainkan sorot mata Mak Inah, takut, kosong, seolah tak mengenal dirinya. "Raras, ini semua karena kamu." Bisikan itu menghantam lebih keras dari peluru. Raras melepaskan ikatan, memeluknya, tapi dalam diam ia sadar, tidak semua orang bisa ia selamatkan dari luka batin dunia ini. Saat mereka keluar dari rumah itu, mobil hitam Rangga Permadi sudah menunggu di kejauhan. Di balik kaca gelap, mata tajam mengamati. Rangga tak turun, ia hanya tersenyum, lalu mobil itu pergi. Tidak untuk mundur, tapi memberi pesan, ini belum selesai. Perang sudah dimulai, dan Raras telah menyadari bahwa kebenaran yang ia perjuangkan selalu berbayar mahal, dengan darah, kehilangan, dan kesepian. Malam itu, Raras duduk sendirian di atap bas tua miliknya yang sudah tak pernah lagi beroperasi. Hujan rintik jatuh perlahan, tapi ia membiarkannya membasahi wajah dan luka-luka di tubuhnya. Luka-luka itu mulai mengering, seperti biasa, berkat rawa rontek. Tapi luka yang bersarang di dadanya tak kunjung sembuh. Kata-kata Mak Inah terus terngiang, "Ini semua karena kamu." Dan untuk pertama kalinya, Raras mulai mempertanyakan, apakah jalan yang ia pilih benar. Selama ini ia pikir dirinya kuat karena tak bisa mati. Tapi justru karena itu, ia mulai kehilangan rasa takut, dan perlahan-lahan, kehilangan rasa. Ia menyadari, setiap orang di sekelilingnya mulai menderita karena keberadaannya. Ia melawan sistem, ya. Tapi dalam perang ini, musuh tak menyerang dirinya, melainkan orang-orang yang tak punya daya. Dan itu menghancurkan hatinya perlahan, seperti karat pada logam, diam-diam tapi mematikan. Gilang yang tangannya masih diperban, datang membawa secangkir kopi. Ia duduk di samping Raras tanpa banyak bicara. Setelah lama diam, ia berkata pelan, "Teteh boleh punya ilmu sakti. Tapi Teh Raras juga manusia. Kalau lelah, kalau sedih, ya nggak apa-apa." Raras menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak bisa menjawab. Ia tahu Gilang benar,
Tapi bagaimana mungkin ia mengistirahatkan hati, kalau dunia tak memberi waktu untuk berhenti. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Pak Alwi, sang jurnalis tua yang membantu menyebarkan dokumen rahasia Rangga Permadi, ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Jantungnya berhenti, kata dokter. Tapi semua orang tahu, itu bukan kematian biasa. Beberapa file pentingnya juga menghilang. Pesan itu jelas, siapapun yang membantu Raras akan dihapus. Tak perlu peluru, cukup tekanan dan teror. Dunia punya cara membungkam tanpa suara. Pemakaman Pak Alwi digelar sederhana. Hanya beberapa orang yang berani datang. Raras berdiri di bawah hujan, tak peduli tubuhnya menggigil. Ia tak lagi menangis. Air matanya seperti habis. Tapi di dalam dadanya, badai mulai membentuk pusaran yang berbeda. Dendam bukan lagi tujuannya. Ia hanya ingin menghentikan semuanya. Karena kalau tidak, satu demi satu orang yang ia cintai akan lenyap. Malam harinya, ia kembali memandangi wajahnya di cermin kecil di dalam bas. Mata itu, sudah berbeda. Bukan lagi mata seorang sopir perempuan yang hanya ingin tenang mencari nafkah. Itu adalah mata seorang pejuang yang terlalu sering terluka, terlalu sering kehilangan. Kalau memang aku tak bisa mati, maka biarkan aku menjadi tameng terakhir. Biar mereka hancurkan aku, asal yang lain selamat, gumamnya lirih. Ia mulai mengumpulkan para sopir dan warga yang masih berani. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyusun perlawanan terakhir yang lebih terstruktur. Ia tahu, ini akan jadi akhir dari segalanya. Entah kemenangan, atau kehancuran total. Tapi ia tak lagi peduli. Yang penting, tak ada lagi Mak Inah yang diculik. Tak ada lagi Pak Alwi yang mati diam-diam. Tak ada lagi ketakutan di tengah kota yang sibuk pura-pura. Raras kini bukan hanya seorang sopir. Ia telah menjadi simbol, tapi simbol pun bisa remuk jika sendirian. Dan malam itu, dengan tubuh yang tak bisa mati dan jiwa yang terus berdarah, ia bersumpah, satu malam lagi. Satu kesempatan terakhir, untuk menumbangkan bayangan yang selama ini mengendalikan kota. Dan setelah itu, biarlah dunia memutuskan, apakah ia masih layak hidup atau layak dilupakan. Terminal Lewi Panjang malam itu sunyi aneh. Lampu-lampu padam setengah, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Udara terasa berat, semua yang tersisa dari pihak Raras sudah bersiaga, Gilang, para sopir, Kenek, bahkan beberapa warga yang dulunya penakut kini berdiri dengan tangan mengepal. Mereka tahu, jika malam ini gagal, maka selamanya mereka akan hidup dalam bayang-bayang Rangga Permadi. Tidak ada polisi, tidak ada wartawan, hanya mereka, dan musuh yang sebentar lagi datang. Dan datanglah mereka, puluhan mobil hitam tanpa plat, meluncur ke terminal seperti badai. Preman-preman bayaran, petarung liar, bahkan mantan tentara bayangan turun dari kendaraan seperti hantu malam. Di tengah mereka, Rangga Permadi melangkah tenang, berpakaian necis, senyumnya tipis. Ia tidak bicara, ia hanya menatap Raras dari kejauhan, seperti pemburu menatap mangsanya. Dan malam pun pecah. Pertarungan terjadi bukan dengan peluru, tapi dengan tangan, besi, rantai, dan tekad. Suara jeritan, hantaman, dan teriakan memenuhi udara. Darah membasahi aspal. Raras seperti badai. Tubuhnya berkali-kali ditusuk, dipukul, dibakar. Tapi ia selalu bangkit. Rawa rontek menghidupkannya setiap kali ia jatuh. Tubuhnya remuk, tapi jiwanya tetap berdiri. Gilang bertarung di sisi lain, meski sudah setengah buta karena gas air mata buatan preman. Terminal berubah jadi medan perang. Di tengah kekacauan itu, Rangga akhirnya turun tangan. Ia mendekati Raras yang sudah terhuyung. Kau pikir bisa menumbangkan sistem hanya dengan semangat rakyat jelata? Ucapnya dingin. Raras tak menjawab. Ia hanya mengangkat besi tua dari bawah bangku terminal dan menghantam Rangga tepat di dada. Tapi Rangga sudah siap. Ia menghindar, lalu menusukkan pisau ke perut Raras. Darah mengalir, tapi Raras hanya tersenyum. Aku tak bisa mati, Rangga. Tapi kamu bisa. Dengan sisa tenaga, Raras menyeret tubuhnya ke panel kontrol terminal, tempat di mana sistem listrik dan penyimpanan solar berada. Ia sudah siapkan itu sejak siang. Saat Rangga berusaha mengejar, ia menekan tuas terakhir. Ledakan besar terjadi. Api membumbung tinggi ke langit Bandung. Suara logam meledak, kaca pecah, dan tanah bergetar. Semua orang terpental, preman-preman lari kocar-kacir. Rangga tertelan kobaran api, tapi Raras tetap berdiri di tengah lautan api.
Tubuhnya hangus, tapi perlahan, dagingnya kembali tumbuh, darahnya mengering, lalu pulih. Ia menang, tapi tidak ada sorak-sorai, terminal terbakar, banyak yang terluka. Raras memandangi sekelilingnya, tempat yang dulu penuh tawa kini penuh bara. Ia menang bukan karena ia tak bisa mati, tapi karena ia berani menanggung rasa sakit yang orang lain tak sanggup. Beberapa hari kemudian, pemerintah pusat mengirim tim khusus. Terminal direnovasi, sindikat transportasi bawah tanah terbongkar, nama Raras tersebar kemana-mana, tapi ia menolak semua penghargaan. Ia memilih menghilang, kembali menyetir bus rute kecil di kampungnya. Gilang, ia ikut, menjadi keneknya. Di dalam bus tua itu, kehidupan berjalan lagi. Dan setiap kali penumpang bertanya siapa sopir perempuan itu, Gilang hanya tersenyum. Itu, legenda. Tapi dia lebih suka disebut, rakyat biasa. Dan begitulah akhir kisah Raras. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia, yang pernah tak bisa mati, tapi tahu betul rasanya hidup dengan luka yang tak terlihat.